Fly Navy, yes! Saat ini kita berada di Monumen Helikopter Westland West. Nah Putri, kamu tahu nggak helikopter ini helikopter apa? Jelas tahu dong. Jadi helikopter ini bagian dari Satuan Anti Kapal Selam yang dimiliki TNI Angkatan Laut sejak 28 Oktober 1962. Di era 70-an, Westland West diandalkan oleh NATO karena heli ini sanggup membawa 2 torpedo Mk-44 dan 1 torpedo Mk-46 atau 2 bom laut. Helikopter ini juga dipersenjatai 4 rudal ESS-1 dan 2 rudal AS-12 serta General Purpose Machine Gun untuk pertahanan diri dan memiliki peran dalam misi tempur dan patrol. Fly Navy Weekly News. Halo sahabat bus penerbang, Fly Navy Weekly News kembali menemani Anda dengan berbagai informasi seputar insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudat. Bersama saya, Serda Afifah, Dan saya, Serda Putri. inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Kedatangan Komandan Puspanerbal, Laksda TNI Sisyani Jafar dan Ketua Gabungan Jalas Nastri Puspanerbal, Nyonya Vivi Sisyani Jafar, disambut dengan acara tradisi Puspanerbal dengan menaiki mock-up pesawat Bonanza yang diikuti prajurit Raja Wali Laut dari penjagaan Laundal Juanda hingga Wisma Perwira Bramasta Juanda, disambut langsung Wakil Komandan Puspanerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana pada Senin 30 Oktober lalu. Acara dilanjutkan dengan entry briefing Komandan Puspanerbal kepada seluruh jajaran Puspanerbal. Entry briefing diawali dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut dalam mengabdi dengan tulus ikhlas sebagai jalan menuju kejayaan dan visi dalam mencapai prioritas yang telah ditetapkan, pahami tugas tanggung jawab, tetap jaga netralitas TNI yang tegak lurus untuk keutuhan NKRI. Dalam entry briefing, Komandan Puspanerbal Laksda TNI Sisyani Jafar menyampaikan untuk mewujudkan visi Puspanerbal dalam keunggulan udara maritim dan satuan senjata armada terpadu guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut, seluruh personil harus mempedomani Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI dan Trisila TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan tersebut, sebagai ungkapan syukur, Komandan Puspanerbal menyerahkan tali asih kepada anak-anak yatim piatu dari Yayasan Amanah Bina Insani Sidoarjo, dilanjutkan pemotongan tumpeng dalam rangka syukuran kenaikan pangkat Komandan Puspanerbal dari Laksamana Pertama menjadi Laksamana Muda. Kegiatan dilanjutkan dengan Admiral Inspection oleh Komandan Puspanerbal Laksamana Muda TNI Sisyani Jafar yang merupakan bagian dari tradisi serah terima jabatan Komandan Puspanerbal. Dalam Admiral Inspection, Komandan Puspanerbal didampingi Wakil Komandan Puspanerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana dan para pejabat utama dan Kasatker jajaran Puspanerbal menggunakan bus berkeliling mengunjungi satuan-satuan di jajaran Puspanerbal yang ada di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda. Menurut Komandan Puspanerbal, kegiatan tersebut merupakan salah satu tradisi di lingkungan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan pangkalan dan unsur-unsur pesawat udara TNI Angkatan Laut. Dalam upaya mensinergikan, memindah kemampuan, mengasah naluri tempur, dan kerjasama antar satuan secara periodik, Puspanerbal menggelar latihan operasi laut aspek udara tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Komandan Puspanerbal Laksda TNI Sisyani Jafar di Wisma Perwira Bramasta Laundal Juanda pada Selasa 31 Oktober lalu dan dilanjutkan pengecekan kesiapan Latopsla aspek udara oleh Komandan Puspanerbal pada Kamis 2 November lalu di Apron Base of Laundal Juanda. Latopsla aspek udara tahun 2023 diketuai Komandan Wing Udara 1 Puspanerbal, Kolonel Laut Laut Dandi Agni Sundani yang melibatkan 331 peserta dari Wing Udara 1, Wing Udara 2, Laundal Juanda, Rumah Sakit Angkatan Laut Sukantio Yahya, unsur KRI Koarmada 2, Kopaska dan Pasmar 2 Surabaya.
Kegiatan latihan kemudian dilanjutkan dengan skenario pilot TNI Angkatan Laut yang berhasil meloloskan diri dari kejaran musuh dengan melaksanakan infiltrasi dan air supply ke wilayah musuh dengan berbagai unsur pesawat, serta pasukan khusus Kopaska yang berhasil bekerjasama merebut pangkalan udara dan evakuasi personil. Dalam sambutannya, Komandan Puspenerbal menyampaikan, Puspenerbal bertugas membina kekuatan penerbangan TNI Angkatan Laut meliputi pengintaian maritim, anti kapal selam, anti kapal permukaan, pendaratan pasukan pendarat lintas helikopter, dukungan logistik cepat, pengamanan laut, menyiapkan kekuatan dan kemampuan pesawat sekaligus personil agar mampu mendukung operasi militer perang dan operasi militer selain perang, serta mengutamakan budaya keselamatan dalam setiap latihan. Pada Jumat 3 November lalu, Wakil Komandan Puspenerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana mewakili Komandan Puspenerbal resmi menutup Lat Opsla Aspek Udara tahun 2023 di Wisma Perwira Bramasta Lanudal Juanda. Pentas Lanudal. Komandan Lanudal Manado Puspenerbal, Letkol Laut Pelaut Tatang Yanuaristanto, dianugerahi Lemkari Provinsi Sulawesi Utara Sabuk Hitam Karate dan 3 oleh Ketua Pengprov Lemkari Sulawesi Utara AKBP Deni Situmorang pada Sabtu 28 Oktober lalu di hanggar pesawat Lanudal Manado. Menurut Komandan Lanudal Manado, sebanyak 469 orang karateka muda melaksanakan ujian kenaikan sabuk yang merupakan komitmen Lanudal Manado dalam mengembangkan olahraga karate untuk mencetak generasi-generasi emas Sulawesi Utara. Komandan Lanudal Juanda Puspenerbal Kolonel Laut Pelaut Heru Prasetyo mengikuti video conference Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023 dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia di Anak Kandang Farm, Jalan Pulungan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, pada Rabu 1 November lalu. Kegiatan terpusat di Kecamatan Cibitung, Jawa Barat dipimpin Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, dan diikuti 385 lokasi yang diolah 3 matra di bawah kendali Asisten Teritorial Panglima TNI. Dalam sambutannya, Panglima TNI menegaskan TNI sangat berkomitmen dan bertanggung jawab moral untuk membantu rakyat yang mengalami kesulitan karena saat ini Indonesia dilanda El Nino, yaitu kekeringan yang berkepanjangan. Dalam rangka latihan Gelagaspur TW4 tahun anggaran 2023, Lanudal Kupang melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Lantamal 7 Kupang pada Kamis 2 November lalu. Komandan Lanudal Kupang Mayor Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar menyampaikan, tujuan latihan menembak agar setiap personil Lanudal Kupang mengukur profesionalisme dan meningkatkan naluri dasar prajurit TNI agar senantiasa terjaga. Latihan diakhiri dengan kegiatan evaluasi dan pemberian hadiah kepada para prajurit Lanudal Kupang yang mendapatkan hasil menembak dengan nilai tertinggi. Demikian informasi Play Navy Weekly News bersama saya Serda Putri dan rekan saya Serda Afifah beserta kru yang bertugas undur diri. Jaya Sweva Jaya Mai. Salam Raja Wali. Dharma Jalaka Saputra. Oke.